Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Afifah, mahasiswa dari Studi Agama kelas B dengan NPM 1831020083. Video kali ini dibuat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Agama dan Gender, yaitu tugas analisis sebuah jurnal yang kemudian jurnalnya direplikasikan. Jurnal yang saya ambil adalah tentang mengurai problematika gender dan agama yang ditulis oleh Siti Zubaidah dengan volume 5 nomor 2 yang ditulis pada bulan Juli sampai Desember pada tahun 2010. Yang kemudian saya replikasikan menjadi sebuah judul Perspektif Pro dan Kontra Gender dan Agama di kalangan mahasiswa Winra dan Intan Lampung. Berkembangnya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kita seolah akan sangat mudah mendapatkan sebuah informasi di era sekarang ini. Lahirnya sebuah ilmu pengetahuan atau pemahaman yang dahulu mungkin tidak ada, sekarang menjadi sebuah kemudahan untuk kita mencari. Hegemoni ilmu pengetahuan modern memunculkan kritik feminis yang mengoreksi dan menolak keberadaan universal epistemologi positivistik yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang bersifat partikular, syarat dengan bias kultur dan gender. Sejak saat munculnya sebuah pemahaman gender yang menuai pro dan kontra terkait pemahaman tersebut, banyak kemudian muncul berbagai diskusi, berbagai kajian, penelitian, dan publikasi yang mengangkat persoalan tentang isu gender secara lebih luas lagi, maupun keterkaitannya dengan doktrin dan norma agama. Selain daripada itu, dilakukan pula penerjemahan terhadap buku-buku, baik buku muslim ataupun buku non-muslim. Di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Winra dan Intan Lampung, pembahasan terkait agama dan gender menjadi sebuah tren yang menggiurkan untuk dibahas, baik terhadap mahasiswa yang pro ataupun yang kontra. Oleh karena itu, penulis membuat tulisan ini sebagai analisa bagaimana kemudian persoalan agama dan gender menjadi sebuah pro dan kontra. Sebelum membahas jauh tentang bagaimana sebuah pro dan kontra itu terjadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu gender dan agama. Lalu apa kaitannya? Kata gender dalam Kamus Umum Bahasa Inggris, gender berarti klarifikasi benda atau kata ganti benda sebagai maskulin atau feminin. Klasifikasi seksual, seks dan gender laki-laki dan gender perempuan. Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Dan agama menurut Emil Durkheim merupakan suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Agama dalam bahasa Sanskerta yang berarti a dan gama, a berarti tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi agama itu sesuatu yang tidak kacau, dan agama pada dasarnya mengungkapkan akan diri di dalam sembah dan bakti kepada Tuhan. Pada hakikatnya, agama sebagai dasar atau akar dalam gender yang akan mencoba mengarahkan bagaimana kemudian sebuah pemahaman dapat diarahkan dengan hukum dan norma. Pada hakikatnya semua agama di dunia ini menjunjung tinggi sebuah kesetaraan dan mencoba mengarahkan umatnya pada hal kebaikan. Kemudian perspektif pro dan kontra terhadap gender dan agama di kalangan mahasiswa Winra dan Intan Lampung. Pembahasan gender ini seakan menjadi pembahasan yang sangat menggiurkan karena sering adanya pembahasan kajian-kajian soal gender. Mereka yang kontra menganggap bahwa feminis dalam Islam itu tidak ada. Mereka membuat rujukan mereka di dalam Al-Quran tentang bagaimana semua pemahaman kesetaraan gender yang dipercaya oleh orang lain. Salah satu kutipan ayat mereka yakni posisi perempuan yang tidak pernah melebihi laki-laki. Ayat tersebut sebagai berikut, yang artinya tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan pada perempuan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan An-Nasai. Dan anggapan-anggapan lain yang mereka yakini tentang bagaimana posisi perempuan. Begitupun sebaliknya, para penggiat kesetaraan gender yang teguh akan pendiriannya atas persoalan gender dengan memegang salah satu kutipan ayat pula dalam Al-Quran seperti yang ada dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya sebagai berikut.
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik lagi. Dari